Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karimatu Zahra Firdausi dengan NIM 0902062329. Di sini saya akan menjelaskan serta mempresentasikan demo project dari mata kuliah Deep Learning. Di video ini saya akan eh, mengawali dengan overview singkat apa itu deep learning untuk computer vision, kemudian penjelasan materi arsitektur neural network dan CNN hingga deployment ONNX quantization, kemudian demo project 20 percobaan serta project deep learning yang saya ambil untuk tugas final akhir. Nah, uh, untuk overview deep learning sendiri untuk computer vision adalah cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer memahami dan menganalisis informasi visual seperti gambar dan video. Dengan menggunakan jaringan saraf tiruan yang dalam, deep neural networks, komputer dapat melakukan berbagai tugas seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, segmentasi citra, pengenalan wajah, hingga analisis video secara otomatis. Yang pertama, di sini ada arsitektur neural network dan CNN. Neural network adalah model yang meniru cara kerja neuron pada otak manusia untuk mempelajari pola dari data. Kemudian, CNN sendiri merupakan jenis neural network yang dirancang khusus untuk pengolahan citra karena mampu mengekstraksi fitur gambar secara otomatis. Jadi, ini diawali dengan input layer, kemudian hidden layer, hingga menghasilkan output layer. Neural network sendiri terdiri dari neuron yang saling terhubung dari input hingga outputnya. Kemudian setiap neuron melakukan operasi fungsi Y, yaitu fungsi W, X, plus B. Kemudian digunakan untuk data yang tabular atau teks. Kemudian CNN sendiri dilakukan langkah-langkahnya diinputkan gambar, kemudian convolution dan activation, kemudian dilakukan polling, kemudian convolution dan activation, kemudian dilakukan polling lagi hingga latent dan fully connected. CNN sendiri dirancang untuk data yang grid, gambar, kemudian memanfaatkan convolution untuk mengekstraksi fitur lokal, kemudian memiliki parameter sharing agar lebih efisien. Kemudian apa sih konsep dasar CNN? Yang pertama ada convolution yang digunakan untuk mendeteksi fitur penting pada gambar seperti tepi, tekstur, dan bentuk. Kemudian yang kedua ada polling, yaitu mengurangi fungsi yang dapat mengurangi fitur, mengurangi ukuran data sehingga proses komputasi menjadi lebih efisien. Kemudian yang awalnya 4x4, setelah di max pooling outputnya menjadi 2x2. Kemudian selanjutnya ada activation function seperti ReLU yang membantu model mempelajari hubungan yang kompleks dan non-linear. Kemudian yang ketiga ada perkembangan arsitektur CNN. Dari awal mula ada LINET tahun 1998. CNN awal untuk pengenalan tulisan tangan pada awalnya. Kemudian di tahun 2012 ada AlexNet mempopulerkan deep learning melalui kemenangan di ImageNet tahun 2012. Kemudian selanjutnya pada tahun 2014 ada VGG menggunakan 3x3 convolution tertumpuk, menggunakan jaringan yang lebih dalam dengan struktur yang sederhana.
Kemudian di tahun 2015 terdapat ResNet memperkenalkan skip connection untuk mengatasi vanishing gradation. Kemudian ada EfficientNet tahun 2019, yaitu mengoptimalkan akurasi dan efisiensi model secara bersamaan. Kemudian selanjutnya ada transfer learning dan fine tuning. Transfer learning menggunakan model yang sudah dilatih sebelumnya untuk tugas baru. Kemudian fine tuning menyesuaikan kembali model tersebut agar cocok dengan dataset yang digunakan. Keuntungan utama dari kegiatan ini yaitu untuk menghemat waktu pelatihan dan kebutuhan data. Kemudian ada data augmentation, itu adalah teknik memperbanyak variasi data dengan transformasi seperti rotasi, kemudian flipping, kemudian zoom atau crop, kemudian perubahan pencahayaan. Manfaatnya adalah untuk mengurangi overfitting, kemudian meningkatkan variasi data, serta meningkatkan generalisasi model. Kemudian selanjutnya ada object detection. Pertama ada sliding windows, yaitu mendeteksi objek dengan memindai gambar secara bertahap. Kemudian ada HOG, menggunakan informasi arah gradien untuk mengenali objek. Kemudian ada YOLO, itu mendeteksi objek secara cepat dan real time dalam satu proses. Kemudian selanjutnya ada segmentation semantik yang memberi label pada setiap pixel berdasarkan kelas objek. Sedangkan instance segmentation tidak hanya memberikan label, tetapi juga membedakan setiap objek yang sejenis. Kemudian ada loss function dan optimizer. Loss function mengukur kesalahan prediksi model, sedangkan optimizer itu memperbarui parameter model agar kesalahan tersebut semakin kecil. Contoh optimizer yang sekarang sedang populer yaitu Adam dan SGD. Selanjutnya ada batch normalization dan dropout. Batch normalization membuat proses pelatihan lebih stabil dan cepat, sedangkan dropout menonaktifkan sebagian neuron secara acak untuk mengurangi overfitting. Selanjutnya ada deployment, ONNX, dan quantization. ONNX memungkinkan model digunakan pada berbagai framework dan platform. Quantization mengurangi ukuran model dan mempercepat inferensi dengan sedikit penurunan akurasi. Jadi modelnya dari PyTorch atau TensorFlow, kemudian diekspor menjadi ONNX, kemudian di run on format standar untuk interoperabilitas antar framework dan platform, kemudian memudahkan deployment di berbagai environment. Kemudian kesimpulannya, yaitu deep learning telah menjadi teknologi utama dalam computer vision karena mampu mengekstraksi fitur secara otomatis dengan menghasilkan performa yang sangat baik.
dengan dukungan CNN, transfer learning, data augmentation, serta teknik deployment modern. Model computer vision dapat diterapkan secara efektif pada berbagai aplikasi seperti pengenalan wajah, kendaraan otonom, sistem keamanan, dan analisis citra medis. Kemudian selanjut untuk 20 percobaan yang pertama ada OpenCV dan Blob. Tujuannya untuk mempelajari cara membuat blob atau tensor input dari gambar menggunakan modul CV2.dnn agar bisa dimasukkan ke dalam neural network. Code-nya ada dari memuat gambar dari folder image, kemudian membuat blob standar dari gambar untuk model ImageNet. Blob adalah tensor 4D, itu bit size, channels, height, dan width. Kemudian scale vektornya 1/255 untuk menormalisasi pixel dari 0,255 ke 0,1. Kemudian size-nya di 224,224. Ini ukuran input untuk model ImageNet yang standar. Kemudian ada swap RB, itu true, itu untuk konversi BGR ke RGB. Kemudian mendemonstrasikan berbagai parameter blob from image tanpa normalisasi, kemudian dengan mean subtraction dengan standar penuh. Nah, ini untuk hasilnya. Yang pertama, tadi muncul kucing. Percobaan pertama itu klasifikasi gambar dengan OpenCV. Yang pertama tadi membuat blob standar, shape aslinya 441, 3,330,3. Kemudian shape blobnya yang 1,3,224,224. Kemudian ada variasi parameter blobnya. Kemudian visualisasi channel blobnya tersimpan. Benchmark waktu blobnya ini ada 0,71 detik, terus 1,03 detik, 1,58 detik, dan 3,54 detik. Jadi semakin kecil size-nya akan membuat waktunya semakin cepat. Jadi ringkasan untuk percobaan pertama yaitu CV2.dnn dan Blue from Image membuat TensorFlow 4D. Kemudian parameternya ada scale factor, size, mean, swipe right, dan crop. Kemudian blob adalah format input standar neural network di OpenCV. Kemudian pre-processing yang tepat mempengaruhi hasil klasifikasi. Kemudian ukuran input mempengaruhi juga waktu komputasi. Kita lihat untuk outputnya ada di sini. Ini untuk output yang percobaan pertama dan ini juga. Ini ukuran asli, kemudian dinormalisasikan menjadi 0,1, kemudian di resize di ukuran 224,
kemudian di main subtracted, kemudian ini di center tab, kemudian ini di his equalist. Kemudian ini gambar aslinya, kemudian diubah menjadi channel R, kemudian channel G, dan channel B. Kemudian percobaan kedua, klasifikasi. Oh, maaf. Nah, ini klasifikasi yang kedua. Nah, untuk hasil yang kedua tadi, yang pertama kucing 64,7%, kemudian ini persen dari kucing itu ada 48,1, kemudian ini 29, kemudian 44, kemudian 59%. Ini untuk top prediksi gambar input klasifikasi gambar dengan OpenCV di NN. Jika kucing, maka persentasenya probabilitasnya sangat besar di 60 lebih. Kemudian untuk label anjing itu ada di sekitar 18, kemudian di mobil itu ada sekitar 10, bunga ada di 9, kemudian gedung itu angka di 1. Untuk top 5 prediksinya, konsep yang dipelajari yaitu CV2.dnn readnet itu memuat model dalam format KVONNX atau TF, kemudian net.setInput dan plus net_forward melakukan inferensi, kemudian output berupa probabilitas per kelas yaitu softmax tadi, probabilitas persen tadi, kemudian menghasilkan top 5 prediksi menunjukkan 5 kelas paling mungkin, kemudian menunjukkan juga waktu inferensi bergantung pada model dan ukuran input. Jadi langkah program tadi, yang pertama membuat label ImageNet dari Sunset Words TXT, kemudian klasifikasi satu gambar, membuat loop dari gambar kucing tadi, kemudian klasifikasi batch 6 gambar sekaligus, yaitu tadi kucing, anjing, mobil, bunga, dan gedung, kemudian menampilkan gambar dengan CV2 IM show selama 2 detik kucing tadi. Kemudian kesimpulannya yang sudah saya sebutkan tadi. Sekarang sudah percobaan ketiga. Bandingan model pre-train. Pada percobaan ketiga, itu membandingkan 5 model CNN pre-train dari segi akurasi, kecepatan, dan inferensi dan ukuran model untuk memahami trade-off.
program tadi membuat fungsi simulasi model untuk setiap model yang tetap melakukan preprocessing blok yang nyata. Kemudian waktu dan akurasi disimulasikan proporsional dengan kompleksitas model. Kemudian menjalankan perbandingan pada gambar yang sama, yang kucing tadi contohnya. Kemudian visualisasi 3 grafik dengan satu gambar. Dan terakhir kemudian analisis pengaruh ukuran input terhadap waktu. Jadi pengaruh ukuran input terhadap waktu. Jadi jika ukurannya semakin besar, maka waktu yang dibutuhkan juga semakin besar. Dan begitu juga sebaliknya, jika ukuran semakin kecil, maka waktu yang dibutuhkan dalam pre-processing juga semakin kecil. Kemudian ini perbandingan modelnya, waktu inferensinya bisa dilihat akurasi top one-nya. Kemudian ini untuk trade-off ukuran titik modelnya. Jadi kesimpulan yang konsep yang dapat dipelajari yaitu model ringan, yaitu MobileNet, cepat tapi kurang akurat. Kemudian yang kedua, model besar FGG16, akurat tetapi lambat dan besar. Yang ketiga ada EfficientNet, memberikan keseimbangan yang terbaik. Selanjutnya ukuran input mempengaruhi kecepatan dan akurat, seperti yang saya tekankan tadi. Kemudian dapat trade-off, penting untuk deployment di perangkat yang berbeda. Kemudian untuk percobaan keempat, set vector visualisasi empat arsitektur CNN bisa Python 04 arsitektur _CNN _visualisasi dan bismillah. Jadi intinya di percobaan 4 ini program visualisasikan komponen arsitektur CNN secara layer by layer, membantu memahami bagaimana data mengalir dari input hingga output dalam sebuah CNN. Jadi konsep yang dipelajari yaitu struktur layer CNN, yaitu convolution, kemudian ReLU, kemudian pooling, kemudian FC. Perubahan dimensi TensorFlow di setiap layer. Kemudian arsitektur terkenal itu ada LINET 5, FGG, dan ResNet, itu diagram. Kemudian Receptive Field dan Feature Map. Kemudian untuk percobaan keempat itu ada ini, perbandingan alur data dari CNN
yang dari convolution, kemudian relu, kemudian menjadi pooling. Nah, itu untuk jumlah layarnya per arsitektur. Jumlah layarnya Linet, dari Linet, kemudian LexNet, FGG 16, GoogleNet, ResNet 50, MobileNet V2, dan EfisiensiNet. Kemudian kita lanjut nomor 5. Fungsi aktivitas aktivasi ya. Saya akan coba untuk angkat 4 juga. Untuk yang kelima, nah, kita lanjut untuk yang keenam. Itu ada konvolusi dan pooling. Pooling.py. Nah, percobaan yang keenam itu di kucing. Nah, itu program ini mendemonstrasikan operasi convolution dan pooling secara visual. Konvolusi adalah operasi inti CNN yang mengekstrak fitur lokal dari gambar. Kemudian pooling ini mengurangi dimensi spasial fitur map. Jadi konsep yang dipelajari itu konvolusi 2D dengan berbagai kernel, edge, blur, dan sharpen. Kemudian stride dan padding pada konvolusi, kemudian max pooling versus average pooling, kemudian fitur map dan receptive field. Ini untuk hasil nomor 6. Ada konvolusi dengan berbagai kernel. Kemudian ada perbandingan max pooling versus average pooling. Kemudian ini juga ada efek stride, dan dilated convolution. Kemudian kita akan coba di percobaan ke-7.
tujuan dari uh, tujuan ini itu memperbanyak dan memvariasikan data training secara artifisial dengan 8 teknik augmentasi untuk membuat model lebih robust. Program ini mendasarkan teknik data augmentasi untuk memperbanyak data training secara artifisial. Kemudian, augmentasi penting agar model belajar fitur yang lebih invarian terhadap transformasi geometri dan fotometri. Kemudian kita coba run file nomor 7. Nah, ini untuk hasilnya. Konsep yang dipelajari: augmentation geometri, fill, rotasi, crop, mengubah posisi orientase. Kemudian augmentasi fotometri itu brightness, contrast, dan noise, mengubah tampilan juga. Kemudian augmentasi meningkatkan variasi data training. Kemudian model menjadi lebih robust terhadap variasi di dunia nyata. Kemudian kolom augmentasi memberikan hasil yang terbaik. Lalu untuk hasil nomor 7. Ini untuk gambar asli, kemudian diterangkan ke 50 lebih terang, kemudian digelapkan juga 50 lebih gelap, kemudian diubah menjadi high contrast, kemudian low contrast. Kemudian ini ada pengkropan, hasilnya segini, kemudian di crop pertama, crop kedua, crop ketiga, dan crop keempat. Kemudian ada augmentasi flip yang asli, badan kucing ada di sebelah kanan, kemudian horizontal flip ada di sebelah kiri, kemudian vertical flip ada di atas. Buat flip kemudian ini augmentasi noise-nya, kemudian ini augmentasi rotasi. Kemudian kita coba run untuk file yang ke-8. Transfer learning. Jadi percobaan nomor 8 menjelaskan konsep transfer learning secara visual. Kemudian transfer learning menggunakan model baru yang sudah dilatih pada dataset besar ImageNet sebagai titik awal untuk tugas klasifikasi baru. Konsep yang dipelajari ada fitur extraction, kemudian fine tuning untuk mengunfreeze beberapa layer terakhir, dan train dengan LR kecil. Kemudian ada perbandingan strategis transfer learning, kemudian kapan menggunakan masing-masing strategi tersebut. Ini untuk hasil dari nomor 8. Simulasi fitur berbagai layer CNN. Kemudian tersebut
merupakan simulasi kurva training transfer learning. Kemudian ada strategi transfer learning. Kemudian selesai. Kita lanjut percobaan nomor 9. Back propagation. Propagation. Jadi percobaan nomor 9 ini memvisualisasikan proses back propagation pada neural network sederhana. Kemudian back propagation menghitung gradient loss terhadap setiap wake yang kemudian digunakan untuk update wake saat training. Konsep yang dapat dipelajari itu ada forward pass, loss function, backward pass, serta wake update. Kemudian tujuannya tadi ada tambahan mengintegrasikan dan memverifikasikan proses nol pada neural network dua layer untuk memecahkan masalah. Back propagation visualisasi PTY tidak bisa. Kita lanjut untuk nomor 10 saja. Jadi programnya deteksi objek sliding window. Program ini mendemonstrasikan konsep deteksi objek menggunakan teknik sliding window, yaitu jendela bergeser ke seluruh gambar pada setiap posisi yang dilakukan, apakah ada pada objek atau tidak. Kemudian konsep yang dipelajari di percobaan ini adalah sliding window, kemudian image pyramid, non maksimum, dan perbandingan dengan metode modern region proposal. Kita coba run nomor 10, yaitu deteksi objek sliding window. .py. Nah, ini contohnya untuk mendeteksi objek. Ini untuk nomor 9. Ada decision boundary XOR setelah training, kemudian ada pendeteksian objek. Sekarang untuk 11.
deteksi objek slidik window. Deteksi objek aoj.py. Belum bisa di running ya. Jadi program, saya jelaskan narasi saja. Program ini mendemonstrasikan deskriptor HOG untuk deteksi objek. HOG menghitung distribusi arah gradien dalam sel-sel gambar, menghasilkan fitur yang kuat untuk mendeteksi bentuk objek, terutama perjalan kaki. Mereka sama dipelajari perhitungan gradien gambar, histogram orientasi per sel, kemudian normalisasi blok untuk invariansi pencahayaan, kemudian terakhir HOG itu untuk mendeteksi pejalan kaki. For sliding windows. Kemudian percobaan 12. Terus berapa tadi? Terus 12 Google Parcel Group. Jadi program percobaan 12 ini mendemonstrasikan konsep dasar arsitektur YOLO atau You Only Look Once untuk deteksi objek. Jadi YOLO membagi gambar menjadi grid di S kali S, dan setiap kali sel grid memprediksi bounding box atau plus objek. Konsep yang dipelajari itu ada grid cell dan prediksi per cell, kemudian ada format bounding box X, Y, W, H confidence, kemudian anchor box untuk berbagai aspek rasio. Kemudian ada IOU, yaitu intersection over union untuk evaluasi, kemudian ada NMS untuk menghilangkan duplikat. Dan kita coba, belum bisa juga. Untuk 12 seperti ini. Untuk 12 temukan yellow grid. Kemudian percobaan 13 semantik atau semantic segmentation, manual segmentation, manual
Ini untuk hasil dari percobaan 13. Program ini mendemonstrasikan konsep semantik segmentation secara manual. Segmentasi semantik segmentation memberikan label kelas pada setiap pixel gambar, berbeda dengan deteksi objek yang hanya memberi banding box. Kemudian konsep yang dipelajari ada semantik berbasis warna, yaitu thresholding HSV. Semantik segmentation melabeli setiap pixel dalam gambar. Kemudian segmentasi HSV aktif untuk objek dengan warna tertentu. Kemudian ada Kamens clustering mengelompokkan pixel berdasarkan anggota warna berdasarkan kesamaan warna. Kemudian ada mask overlay membantu visualisasi hasil segmentasi. Kemudian ada metode yaitu FCN, UNet, dan Deep Lab. Untuk 13 ini untuk 13-nya segmentation semantic segmentation versus Kamens clustering. Jadi gambar asli, kemudian ada label map kelas menang 5, kemudian ada segmentasi kelas Kamens. Ini juga ini sekarang belas itu ada instance segmentation concept.py. Nah, ini untuk gambar 6 bentuk berbeda bentuk. Jadi percobaan 14 ini mendemonstrasikan perbedaan semantik dan instance segmentation. Instance segmentation tidak hanya melabeli kelas setiap pixel, tetapi juga membedakan antara objek yang berbeda dari kelas yang sama. Jadi konsep yang dipelajari dari percobaan 14 ada klasifikasi untuk menentukan kelas gambar. Kemudian ada deteksi untuk menentukan lokasi dan kelas. Kemudian ada semantic segmentation, label per pixel tanpa beda instance. Kemudian ada instance segmentation, label per pixel tanpa beda dan beda instance. Kemudian ini untuk hasilnya. Function. Kemudian percobaan 15 ada plus function visualisasi. Plus function detail plus function
Kemudian percobaan 15 yaitu loss function visualisasi, itu memvisualisasikan berbagai loss function yang digunakan dalam deep learning. Kemudian loss function mengukur seberapa jauh prediksi model dari nilai yang benar. Kemudian jadi untuk nomor 15 ini seperti ini, loss landscape gradient desert 4 menuju minimum. Untuk kecepatan nomor 16. Sekarang kita masih bahas 15. Oke, konsep yang dipelajari ada klasifikasi menggunakan klaster gambar, kemudian mendeteksi penentuan jumlah dan kelas bounding box, kemudian semantic instance segmentation, membuat label per pixel untuk beda kelas. Kemudian nomor 16 sekarang. Optimizer visualisasi. Yes. Optimizer visualisasi. Bisa. Jadi program ini memvisualisasikan perilaku berbagai optimizer yang digunakan untuk melatih neural network. Jadi optimizer menentukan bagaimana weights diupdate berdasarkan gradient dari loss function. Untuk seperti ini. Pattern konvergensi optimizer. Dari R 0,01 terlalu kecil. Kemudian effort learning rate 50 SGD cukup 2. Kemudian ada R 0,1 terlalu besar. Ini juga terdapat optimizer trajectory. Kemudian kita lanjut ke 17. Itu ada batch normalization drop out. Nah, seperti ini hasil dari percobaan dari 17. Kemudian ini ada efek dropout pada neuron karena ini sebelum dan setelah dropout ambil 15/64, kemudian ada 23/24. Setelah di dropout 57/64 yang mati.
Kemudian sekarang yang 18 ini nggak bisa dikeluarin. Kita buat terminal baru. 18 model evaluasi metrik. PPU. Nah, ini untuk conversion matrix dari percobaan 18. Conversion matrixnya ada 37. Kemudian hanya 18 metrik per kelas ada. Kemudian ini untuk ROC, kemudian untuk PR curve-nya, kemudian range-nya dekat, kemudian jadi percobaan 18 ini mendemonstrasikan berbagai metrik evaluasi model deep learning untuk klasifikasi dan deteksi objek. Kemudian kita coba untuk percobaan 19. Untuk ONNX dan deployment konsep portfolio. Derived training, export, optimize, deploy, inference. Di 19 itu ada seperti ini. Export inference time versus input size. Kemudian ada pipeline deployment yang tadi muncul. Kemudian juga ada quantization FP32 ke INTB, kompresinya sampai 4 kali. Kemudian jadi percobaan 19 ini mendemonstrasikan konsep deployment model deep learning menggunakan format ONNX. Kemudian kumpul untuk proyek klasifikasi bentuk jadi program ini adalah proyek akhir yang menggabungkan semua konsep dari modul 9.
membuat sistem klasifikasi berbentuk geometris, lingkaran, segitiga, persegi, dan bintang, kemudian menggunakan teknik computer vision. Kemudian konsep yang diaplikasikan itu ada augmentasi data percobaan pada percobaan ketujuh, kemudian preprocessing dan normalisasi pada percobaan 1 dan 10 dan 6, kemudian evaluasi model pada percobaan 18, visualisasi hasil klasifikasi, dan bab lengkapnya dari generate dataset, train, evaluate, dan tes. Kemudian sekarang kita lanjut untuk mendemonstrasikan project deep learning saya. Di sini saya mengambil studi kasus nomor 10, yaitu fashion item classifier dan recommender. Itu uh, mengklasifikasikan jenis pakaian, kemudian transfer learning, kemudian segmentasi pakaian dari background ke kemudian ekstraksi warna dominan, kemudian rekomendasi kemiripan fitur serta interface output foto, dan top 5 rekomendasi. Jadi project saya adalah fashion classifier, sebuah aplikasi web berbasis Streamlit yang bisa mengklasifikasikan gambar pakaian ke dalam 10 kategori. Itu cardigan, denim, dress, jacket, pants, short, skirt, sweater, sweatshirt, dan tees atau tanks. Ini relevan karena commerce fashion adalah salah satu aplikasi computer vision yang sangat aktif di industri. Sistem seperti ini digunakan oleh platform fashion online untuk auto tagging produk. Kemudian dataset terdiri dari gambar fashion yang dibagi ke 10 kategori dengan split train dan validasi. Setiap kategori memiliki ratusan gambar. Kemudian arsitektur modelnya, saya menggunakan transfer learning dari MobileNet V2 yang dilatih pada ImageNet sebagai base model. Kemudian layer konvolusi di freeze untuk menjaga fitur umum yang sudah dipelajari. Di atasnya saya tambahkan global average pooling dense layer 512 neuron dengan ReLU dan dropout 0,5 dan output layer 10 neuron dengan softmax. Selain itu, model klasifikasi ada juga fitur ekstraktor, model yang sama tetapi outputnya sebelum layer dense untuk fitur similarity search. Nah, ini untuk aplikasinya. Jadi fitur pertama, saya akan upload gambar. Misal
misalnya misalkan saya upload gambar, kemudian nantinya aplikasi akan menampilkan prediksi kelas, confidence score, dan yang paling menarik itu ada grade camp map, grade camp heat map. Ini memvisualisasikan area mana pada gambar yang paling mempengaruhi keputusan model. Bisa dilihat model fokus pada area yang memang relevan. Kemudian nantinya juga ada fitur kedua, itu ada color analysis. Jadi model secara otomatis mengekstrak dominan color dari pakaian menggunakan Kamens clustering. Ini berguna untuk filtering berdasarkan warna. Jadi setelah saya upload tadi, ada classification result, itu kategorinya. Ini ada jaket, ada confidence score-nya ada 52,3%. Nah, kan heat map di sini area terang bagian yang paling diperhatikan untuk memutuskan kategori. Itu biru atau gelap yang kurang berpengaruh. Jadi di sini ada jaketnya 52,3% untuk bajunya, kemudian ada sweatshirt, kemudian ada pants. Nah, terus yang kedua yang color analisis ini muncul 3 warna, hitam, abu muda, dan abu tua. Kemudian fitur ketiga itu similar item search dengan quotient similarity pada fitur vektor yang diekstrak. Kita bisa mencari gambar yang paling mirip dari dataset. Ini adalah implementasi sederhana dari visual search engine seperti yang digunakan di Pinterest dan Amazon. Kemudian dari hasil training, model mencapai akurasi validasi sebesar ini. Jika rekomendasi skornya 30%, pants 29%, terus kemudian yang ini 28%, sweatshirt yang ini 27%, kemudian pada sweatshirt yang ini ada 27%. Kemudian confusion matrix menunjukkan sebagian besar kelas berhasil diklasifikasi dengan baik. Kesalahan terbesar biasanya terjadi antara kategori yang memang visual mirip, seperti ini sebenarnya kemeja, tapi jika di sini dia terlihat seperti jaket. Jadi processing dan recall per kelas juga terlihat seimbang, tidak ada satu kelas pun yang performanya jauh di bawah rata-rata. Kemudian untuk yang terakhir, analisis dari 20 percobaan dari satu project, beberapa temuan utama yang ingin saya highlight. Pertama, transfer learning terbukti jauh lebih efisien daripada training dari nol. Dengan dataset yang relatif kecil, MobileNet V2 yang sudah pre-train memberikan akurasi yang memuaskan dalam waktu training jauh lebih singkat. Dan kemudian yang kedua, pemilihan loss function dan optimizer sangat berpengaruh konvergensi dan hasil akhir. Kemudian Adam dengan default learning rate 0,001 memberikan starting point yang baik untuk sebagian besar kasus. Kemudian yang ketiga, augmentasi data dan dropout adalah kombinasi yang sangat efektif untuk mencegah overfitting, terutama ketika dataset tidak terlalu besar. Kemudian perbandingan metodenya membandingkan pendekatan klasik versus deep learning HOG dan
SVM untuk pedestrian detection masih kompetitif di skenario terbatas yang tidak butuh GPU. Namun YOLO untuk objek umum jauh lebih fleksibel dan akurat. Kemudian tantangan pertama, manajemen dependensi memastikan versi TensorFlow, OpenCV, dan ONNX kompatibel satu sama lain. Kemudian solusinya gunakan virtual environment dan pin versi requirement txt. Kemudian kesimpulan akhir, melalui praktikum ini saya mendapatkan pemahaman end-to-end tentang computer vision, mulai dari operasi level pixel seperti konvolusi hingga arsitektur kompleks seperti ResNet dan YOLO, hingga deployment nyata menggunakan ONNX dan Streamlit. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.